Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan kutub singkat tentang sholat subuh ujian terberat kaum munafik. Kita tahu bahwa sholat yang paling berat dilakukan oleh kita adalah sholat subuh. Sebab ketika itu keadaan kita masih berat untuk bangun dan sulit untuk beraktivitas. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk menunaikan sholat yang kata Allah disaksikan malaikat. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Keutamaan sholat subuh banyak dijelaskan oleh Rasulullah di dalam berbagai hadisnya. Bahkan dalam sebuah hadisnya, beliau menyebutkan bila umat Islam mengetahui bagaimana istimewanya sholat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Sayangnya, masjid sering kosong bila sholat subuh. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktunya sholat lainnya. Padahal seseorang yang sholat subuh berarti dia sudah menang dari setan. Seseorang yang tidur tidak membaca doa itu dikencingi setan. Maka untuk menghilangkan pengaruh dari kencing setan itu, pertama dia bangun kemudian berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatama wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari tidur dan kepadanya lah segala sesuatu akan kembali. Lantas satu simpul setan akan hilang. Kemudian disambung dengan mengambil air wudhu. Hilang satu lagi. Lalu dia ketika niat sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, maka simpulnya akan hilang semua. Lantas terlepas dari godaan setan, oleh karena beratnya godaan yang dilancarkan oleh setan ketika orang yang sedang nyenyak tidur, Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi yang besar untuk menjaga sholat subuh tersebut. Dari Abu Musa ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal baradaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jundab bin Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan melengkupkannya di atas wajah jahanam. Hadis riwayat Muslim. Berarti kalau orang sholat subuhnya berjamaah pada waktu itu, dia akan mendapat lindungan dari Allah. Dia pagi-pagi sudah keluar rumah mendapatkan udara segar. Dia jalan menuju masjid sudah olahraga. Dan sudah bertemu dengan saudara-saudaranya. Berjabat tangan, silaturahim. Pagi hari sudah dimulai dari itu. Banyak sekali pahala yang telah dipetiknya. Dikala yang lain masih berselimut kain tebal. Oleh sebab itu, sholat subuh memang bagi umat Islam sangat istimewa. Kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari sejauh mana sholat subuhnya itu. Demikianlah kultum singkat pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.